Selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Salam sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendalami tema Yesus Sang Pengampun. Nah, anak-anak yang terkasih, setiap orang, siapapun dia, pasti pernah berbuat salah. Baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Tuhan. Tidak semua orang yang berbuat salah ini cepat-cepat untuk meminta maaf. Tidak semua orang yang berbuat salah mau mengakui bahwa dirinya bersalah, kemudian mendorongnya untuk meminta maaf. Demikian juga sebaliknya, tidak semua orang yang begitu mudah mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain yang datang kepadanya untuk meminta maaf, apalagi jika kesalahan itu dianggap terlalu besar atau kesalahan itu dianggap terlalu menyakitkan hatinya. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang ini sulit mengampuni kesalahan orang lain. Apa yang menjadi faktor menghambat? Yang pertama adalah ada dorongan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa. Juga karena merasa gengsi kalau memaafkan. Kemudian yang berikutnya, karena sikap egois atau mau menang sendiri. Ketidakmampuan seseorang untuk memaafkan kesalahan orang lain ini tidak hanya berdampak pada orang yang bersangkutan, tetapi juga berdampak kepada orang lain. Ketidakmampuan untuk memaafkan atau mengampuni ini akan membawa akibat menumbuhkan rasa dendam, kemudian menumbuhkan permusuhan dan kebencian. Juga bagi orang yang bersalah, ini akan menimbulkan rasa bersalah yang berkepanjangan. Nah, anak-anak yang terkasih, dengan kemampuan kita untuk memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada diri kita, ini sebenarnya akan banyak membawa manfaat bagi hidup kita. Apa saja yang bisa kita peroleh? Yaitu pertama, bahwa hati kita akan menjadi tenang, menjadi tenteram, kemudian juga dijauhkan dari permusuhan dan dendam, dan kita hidup dalam kedamaian. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika seseorang bersedia untuk memaafkan, terjadilah di situ sebenarnya suatu bentuk rekonsiliasi. Perdamaian kembali antara kedua belah pihak yang sedang terjadi permasalahan. Terjadi perdamaian kembali, sehingga relasi kedua belah pihak yang mungkin terganggu akhirnya bisa lebih baik lagi. Relasinya bisa diperbaiki, sehingga hal tersebut tentu saja akan menumbuhkan kedamaian, menjauhkan permusuhan, menghilangkan dendam, karena sudah terjadi perdamaian kembali. Nah, ini tidak hanya menguntungkan bagi diri kita, tetapi juga akan membawa sukacita bagi orang lain. Relasi kita dengan orang lain akan menjadi pulih kembali. Anak-anak yang terkasih, bukan ini saja sebenarnya yang hendak kita peroleh, tetapi sebagai orang beriman, tentunya kita juga harus meneladan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam hal pengampunan ini. Mari kita bersama-sama
membaca Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 dari bukumu cetak halaman 157. Mari bersama-sama kita baca. Apa pesan nanti yang bisa kita peroleh dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskanlah hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala hal yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk mencoba mengambil teladan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini. Kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, bagaimana sikap dan tindakannya. Disampaikan dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 25 ini. Menurut Petrus, dengan mengampuni sebanyak 7 kali, itu adalah sudah suatu perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus, perbuatan yang luar biasa. Mengampuni 7 kali adalah perbuatan yang luar biasa menurut Petrus. Tetapi Tuhan Yesus mengkoreksi pendapat Petrus itu. Mengoreksi pandangan Petrus. Bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, anak-anak yang terkasih, di sini sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa pengampunan itu tanpa batas. Pengampunan itu bukan soal perhitungan. Sekali lagi bahwa Tuhan Yesus mau menandaskan bahwa pengampunan itu tanpa batas. Pengampunan itu bukan soal perhitungan. Anak-anak yang terkasih, Allah senantiasa mengampuni kita, memberi pengampunan secara berlimpah. Melebihi logika manusia. Karena pengampunan Tuhan tidak bisa dihitung. Pengampunan Tuhan bukan soal hitung-hitungan. Tetapi Tuhan senantiasa bersedia mengampuni siapapun yang datang kepadanya untuk mengaku bersalah dan meminta
pengampunan dari Tuhan, meminta pengampunan kepadanya, dan bertobat. Bukankah aku tidak menghukum engkau? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan senantiasa mengampuni, Tuhan senantiasa memberi kesempatan kepada siapapun untuk menata hidupnya kembali melalui suatu pertobatan. Maka pengampunan kita kepada sesama tidak bisa dilepaskan dari pengampunan Allah itu sendiri. Pengampunan dari Allah memberi kekuatan kepada kita untuk juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kekuatan kasih karunia Allah inilah yang mendorong kita bisa memaafkan, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, anak-anak yang terkasih, di akhir pembelajaran ini, Bapak mau menekankan beberapa hal. Yang pertama, pengampunan pada hakikatnya merupakan suatu ungkapan yang lahir dari kemurahan hati dan belas kasih yang mendalam. Pengampunan pada hakikatnya merupakan suatu ungkapan yang lahir dari kemurahan hati dan belas kasih yang mendalam. Dengan pengampunan, seseorang mengalami proses pemulihan dan pembaruan hidup. Ini yang kedua. Dengan pengampunan seseorang berarti dia mengalami proses pemulihan dan pembaharuan hidup, memperoleh kesempatan untuk introspeksi dan koreksi diri, mengalami sentuhan belas kasih Allah. Menyadarkan juga kepada kita, ketika orang lain mengampuni kesalahan kita, ini menyadarkan kepada kita bahwa pihak korban menolak membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan. Maka di sini bahwa pengampunan, ini yang ketiga anak-anak, memutuskan lingkaran balas dendam dengan memaafkan dan mengampuni. Anak-anak yang terkasih, begitu besar manfaatnya bagi hidup kita kalau kita bersedia mengampuni seperti yang Tuhan juga lakukan kepada kita. Maka sekali lagi, anak-anak yang terkasih, marilah kita dalam hidup ini senantiasa bersedia untuk memaafkan teman-teman kita yang bersalah. Memaafkan itu bukan suatu tanda kekalahan, tetapi menandakan bahwa kita memiliki jiwa yang besar, jiwa yang mulia. Karena kesediaan kita mengampuni, tadi sudah Bapak sampaikan, merupakan ungkapan yang lahir dari kemurahan dan belas kasih yang mendalam. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi perkembangan iman kita. Semoga ke depan kita bisa menata hidup kita seturut dengan kehendak Allah sendiri. Kita bisa mengikuti jejak langkah-langkah kaki Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.